warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat awak kau gak berkurang je salam kau nak bu. Kadang awak bingung lah kan, entah awak tak tahu IC sebenarnya dalam salam kau atau apa itu ya. Salam tu dirahsiakan di Allah Subhanahu. Bagi siapa yang tahu dengan jawab salam, tidak akan pernah tinggal-tinggal diorang dah. Malahnya minta diorang tu hari ini. Karena apa? Isi salam tu adalah doa. Di doa awak diorang. Kalau bahasa awak kalau bahasa Arab assalamu alaikum, selamat atas kamu atau selamat bagi engkau, bagi mereka kan. Tapi nan sabananya doanya mereka, bu pak ambo doa ni bu selamat yo salam, ambo doa ni bu selamat bu pak yo salam. nak ikhlas doa dalam ini dah. Pengen minta selamat doa dari Allahumma antas salam wa minkas salam, betul tak? Wa ilaika yaudu bis salam fa hayna rabbana bis salam wa dakilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Apa itu doa tadi doa? Menangis-nangis kan, tiba di doa dek kawan dia di sana. Assalamualaikum dek. Salam. Entah marabu kawan kau tu. Wa barakatuh, barakah. Barakah. Selamat bagi etek, selamat bagi apa, barakat bagi etek, barakat bagi apa. Ya kan? Warahmatullahi, dan selalu diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban awak semangat lo. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim sesama muslim tu ada. Salah satunya apabila seorang kawan tamu mengucapkan salam. Kadang dia orang salam kau cemeh. Tengok lah macam Nah, sebenarnya salam tu adalah doa wajib dijawab. Kalau orang suaranya kari lo je waalaikumsalam, jawab itu dia. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kalau lah itu jawab apa ibu tu bahagia hati tu. Tapi kalau jawab lambek tak bagi hati. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. 1 2 3 sama. Buat barasin sadek malam kau. Ashhadu batang di tangan nampak di dada. Rasuan saya lambek-lambek. Rasuan saya kanakan payah. Tangan sesama juga. Bismillah bu, tangan ibu sakit di mana tak ada siko. Karena bah saksi di dalam laisa kami suisaiun tadi nak menyerupai sesuatu, wa balian kepada laisa tadi balik. Rasuan bicara tu seakan-akan awak berpulang kepada Allah kini. Kawan tak tahu entah beko tiba di rumah lagi japik dah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu 2 3. Rasuan seakan-akan awak pulang bu pak. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahman, Kampung Ampalu, Nagari Gantiang, Mudik Selatan, Surantih, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga pengurus masjid beserta jajaran diberikan kesehatan dan keberkahan ya Allah, dilindungi dari segala mara bahaya, menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang soleh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus, wabil khusus untuk yang punya tanah. Kon jarang orang mendoakan punya tanah. Bu, Pak, ikut tanah diwakaf di Bali kok. Diwakaf. Maka satyo jadi imam, mendoa imam. Doa untuk orang yang punya tanah nama wakafkan. Kenapa? Tidak semua orang, tidak semua orang, Pak, bisa yang namanya mewakafkan tanah untuk rumah Allah. Tak ada. Maka kita minta sama Allah, semoga si Fulan bin Fulan beserta cucunya, beserta buyut-buyutnya, 7 ke atas 7 ke bawah dari keturunannya, Allah ampunkan segala dosanya, Allah ringankan segala timbangan amal ibadahnya, beratkan timbangan amal ibadahnya hendaknya, dan Allah berikan kesejukan dalam kubur, dan Allah mudahkan meniti siratan mustaqim. Kita kirimkan Al-Fatihah. Aqratun Al-Fatihah li hadar ruhi li bina'i li hadal masjid Baitur Rahman. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barik ya maminannya. Bu, rasio Al-Fatihah sebelum ngaji. Kau mengaji rasio, karena wak wirid beda ceramah. Kalau ceramah kau wak bergalak-galak, kalau wirid kau mengaji. Rasio ketika ibu membaca Al-Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rasio ibu. Rasio ya ketika imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu lah berdoa, ya Allah, jadikan hamba seorang hamba yang benar-benar sujud lai coba batin. Baik itu Pak. Ya minta kayu loh. Kalau minta kayu nak dapat dah. Ibu kalau ada berdoa aja minta kayu nak. Ndak kada dapat ibu kayu loh. Tapi berdoalah, ya Allah, jadikan aku seorang hamba yang kau ridhoi. Kalau nyoridhoi kayu. Agun kayu kalau Allah ndak ridho. Mengakai siang pagi yo petang tapi ndak ada rasa jantung kamu jadi sasak. Tiba-tiba di bawah yo dia orang panjaro tantangan. Apa guna? Ndak mana bermanfaat? Ridho atau ndak diridhoi? Diridhoi. Diridhoi Allah wak minta. Itu jalan ridho Allah ya Pak.
Kalau ndak ridho Allah ndak tiba kami kemari. Kaji awak malam ke buya supaya ibu pulang, apa pulang yo membawa. Jangan pulang ndak membawa. Jangan galak aja kau kau. Tapi ada bau. Kaji awak rahsia dari kalimat yang awak baca tadi, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalimat itu kok baca-baca. Dia kan? Kalimat nanti. Membaca orang membaca awak. Kini wak pecahan kalimat itu. Untung-untung dengan kita sebelum memacahinya, kita berselawat ke Nabi lo, kita minta syafaat kepada Nabi. Semoga saja pikiran nambo sempurna menyampaikannya. Kalau kurang sempurna, wak minta kau dah doktor itu. Karena beliau semuanya pun. Mengaji dengan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malam kini kau Pak Ibu kita mengaji rahsia la ilaha illallah kah. Kita buka warna rahsia nak menyabut-nyabut juga. Ternyata Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid disebut dia orang kalimat tahlil. Afdalu bi zikri la ilaha illallah. Ya Hayyul ya Qayyum. La ilaha illallah. Ya Hayyul ya Matiyun. Jadi ada kalimat jawab satu apa kalimat keistimewaannya, apa rasio di dalamnya. Tidak hanya terletak pada dampak bagi orang yang membaca, tapi ada dampak bagi alam yang mendengar. Jadi nak dampak awak asal nak dapat dah. Tak bagian dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ke dalam dah, sampai ke jantung, sampai ke darah, sampai ke tulang. Tak itu sana dapat. Selain mendengar nan di alam ko dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sianan membaca la ilaha illallah yadkhulul ilal masuk surga. Apalagi kau kebiasaan dari wak biasuan dengan la ilaha illallah, maka sabalun wak kabar pulang itu yang dinampak anda Allah. Tapi kalau ibu nak biasa, pak nak biasa baca la ilaha illallah, hanya sekadar tiba di semayang saja baca Bawa kata semayang dia rezeki awak semua. Nampak? Tiba nak semayang mereka lupa berarti hati-hati. Maka secara enggak karena diri sebelum pai. Itu dah kena diri sebelum pai tadi. Mutu anta qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Maka cara itu Pak. Jadi tidak hanya terletak dampaknya bagi orang mukmin, melainkan terletak pula struktural dalam kalimat tu. Dan pertama apa rasio kalimat la ilaha. Dan pertama rahsia kalimat la ilaha illallah tu Bapak Ibu dengar. Dan pertama lafaznya kepada lafaz Allah tu rasio pertama. Rahsia yang pertama kalimat la ilaha illallah adalah lafaznya lafaz Allah. Kenapa hanya lafaz Allah? Karena kalimat la ilaha illallah itu hanya terdiri dari 3 huruf. Yang 3 huruf itu berdiri daripada alif, alif berdiri daripada lam, lam berdiri pada ha. 3 huruf Pertama berdirinya pada alif, kedua berdirinya kepada lam, ketiga berdirinya kepada ha. Lam lam ha. Jadi ke Allah. Maka ketika orang menyebutkan kalimat la ilaha, nyo tarik Pak. La ilaha illallah. Naik tu turun. Ketika naik turun itulah gargah malam berbolak balik yang tadi. Nyawa awak jonan bab punya. Itu gaji dah. Kau mengaji Tak kadang-kadang ada mengaji. Makanya 3 huruf itu terbentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalimat Allah tadi itu lam alif lam ha tadi tidak bisa dipisahkan.
Nyo tetap berdiri, nyo siap di sinan. Kokoh berdirinya. Yang menjadikan dasar kokoh tadi itulah adalah kalimat Islam, adalah kalimat iman, adalah kalimat tauhid. Baru berdiri situ. Maka ketika orang kau menyebut la ilaha illallah, berdiri dengan imannya, berdirinya dengan Islamnya, bertauhid dengan kalimat tadi. Coba. Maka ketika melafazkan kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar lisan yang terlafazkan, tetapi dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut melafazkan. Anak dua di batang tubuh. Jadi apa maknanya lebuya? Maka kalimat tahlil tadi dibacakan dengan sebenar-benarnya, nan tadi ndak bangari menjadi mangari, nan tadinya lumpuh menjadi ndak lumpuh, nan tadinya tasumbek menjadi ndak sumbek. Maksudnya pokoknya seluruh penyakit yang ada di badan awak tadi, ketika awak sabitkan dengan keyakinan awak kepada Allah, ainul yakin awak, la ilah masuk ke dalam dah, berada di tengah-tengah di antara dua dada tadi tu, di sebelah kiri tu, dua jandanya gitu tu. Di situ tak sabitnya, maka di sinan itulah kalimat la ilaha illallah tu muncul. Dan ketika nya muncul, keluar di tengah-tengah kanyang awak apa? Nang keluar tengah-tengah kanyang cahaya nur Allah wa nur Muhammad wa nur Adam. Itu Pak. Bisa muak semayang, kalau orang tahu dia semayang, kalimatnya di alhamdu. Di alhamdu tu kalimatnya Pak. Ha lam ham dal. Tu kalimatnya sinan. Maka nak sembarang awak membaca dah. Maka ibu kalau membaca tu buat rasuan tu bu. La ilaha illallah. Kan lambek tu tu. Tambahan kedua, la ilaha illallah. Kan awak jawab tu, ya hayyul ya qayyum, ya hayyul ya qayyum, ya hayyul ya qayyum. Kalau dapat dan lainnya yang matin kan, ya hayyul ya qayyum saya di. Baru banyak boyo, la le boleh minum Pak. Mau minum tak ada di basun mau minum Pak lah minum le tadi nak ada minum. Lah kariang sorong bo tak ada no sana bo lah minum lah bo seorang tak ada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat la ilaha illallah itu tersembunyi di dalam. Keluar adalah lafaznya lam, ke dalam lafaznya ha. Maka masuk ke dalam menjadi hu, naik balik ke teh Pak. Kena orang baca zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasullah ke dalamnya. Rasul angin tak masuk ke dalam tu, tiba di pusat. Tiba di pusat balik ke tengah-tengah kau pak dado. Tiba tengah dado, tiba di mulut ke diduang. Diduang tiba di kau di kanyang. Turun ke bawah balik. Boleh tu kekuatan kalimat la ilaha illallah tu Pak. Baguncang bumi juaras dia Pak. Kalau disabuikan dengan sabana-bana orang tak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kata Allah yang ada di la ilaha illallah itu adalah al-ha ya lahu. Allah ya lahu. Allah ya lahu yang dimaksud menyembah, melindungi. Maka ketika orang membaca la ilaha illallah, hatinya minta ya Allah lindungi ambo. Ya Allah lindungi ambo. Ketika nya sabun la ilaha illallah, ya Allah tolonglah ambo. Ketika nya ucapin balik la ilaha illallah, ya Allah ambo sembahkan, ambo sujian nati jamlah di jantung ambo kau kan kau seluruh tubuhmu. Ketika itulah Pak, pas sudah membaca ya Allah rasuan dah, ya Allah tolong lindungi ambo, ya Allah tolong ambo, ya Allah ambo sujian, ambo sembahkan hati ambo, pikiran dirimu kau ya Allah, la ilaha illallah. Itu menuduk anu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di dalam konteksnya ketika kita membacakan kalimat tadi, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling layak kita sembah. Tak ada boleh menyembah selain Allah. Maka Allah kata dalam Quran, janganlah engkau terlalu mencintai anakmu, jangan kau terlalu mencintai istrimu, jangan kau terlalu mencintai hartamu, karena mereka tak bisa menolongmu. Jangan. Yang bisa menolong aja Allah. Maka yang ada di dalam diri itu Allah, 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 Allah. Allah saya nak ada benda ni. Tak boleh nak lain ada lah. Maka inni wajahtu wajia lilladzi fataras samawati wal ard. Hidupku, matiku semuanya kadakan kepada Allah. Kok mati tiba kini? Berarti itu rahsia Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka tak boleh lapis wajah kalimat itu dah. Supaya tak lapis kalimat itu pak, berhuduk tak boleh leputus. Nyoba iriang pak. Nyoba iriang dua kubuk. Huduk dengan kalimat la ilaha illallah tak boleh putih dah pak. Uduk tak boleh putus, la kalimat Allah tak boleh putus. Maka kalau nak bapak kalisa, ibu kalisa, bacaan la ilaha illallah. Tapi sebelum membaca sucian lai aja bah. Kau nak cak tinggal apa? Kadang wak pai manikun tak lebih uduk dulu disuruh dia terus dalam rumah dah. Nang ka mentahlil, nang ka membaca beko angku imam, angku kati, angku bila sadono. Pak datuk lam uduk. Apa kok langsung saya tagak dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bakok ndak uduk ditanya dulu. Lah ba uduk atau Karena awak mengucapkan kalimat rahasia tadi. Kalimat tadi menyembah kainyo. Sujud lai aja ba. Nang kedua minta tolong kainyo, minta lindung kainyo. Awak ndak suci loh, kainyo tolong ya, Pak. Itu rahasia, Pak. Sucikan dirimu lahir batin, baru bisa kalimat itu masuk. Tak suci lahir batin, tak akan bisa kalimat itu masuk dah. Gagal. Sia-sia menyampaikan. Hanya sekadar hembusan nafas sementara. Tergaji tak? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itulah setiap solat, terutama saat membaca Al-Fatihah, kita berkomitmen untuk selalu mengulangnya. Komitmen awak ulang ya. Anak awak komitmen selalu awak ulang. Sembahyang Fatihah rakaat pertama baca Fatihah, dan rakaat kedua baca Fatihah, dan rakaat ketiga baca Fatihah, rakaat keempat baca Fatihah. Di dalam Fatihah tu ada nak kalimatnya Allah tadi. Kan rahsia tu. Jadi tanya bakon ndak alif ya, bakon ba tu ndak alif pertama pada ismu ismu billah dan tu mah. Bakok nak ismullah dan sana tu bakok bismillah di sini buya besok aja pak. Bakok ba dirinya ndak alif, bakok dihilangan alif ba tadi. Bakok diganti jadi ba. Tu besok aja awak kaji rasio ni. Maka pak, ketika kita mengagungkan kalimat tahlil tadi, zikir yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir kalimat tahlil tadi, kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, yang lebih utama. Tak bisa indak dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran pun Allah sampaikan apa kata Allah? Waqtub lana fi hadhihi dunya ahsanatan fil akhirati inna hundana ilaika. Kata Allah, dan tetaplah untuk kami kebajikan di dunia juga di akhirat itu sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Engkau tadi yang disebut adalah Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran tersebut, apa kata Allah? Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kendaki. Siksa Allah ku nutimpan Allah kepada sianan dikendaki. Kau bau ji yo nanti jadi petang pak. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Jadi balik pertanyaan awak, Allah ketika Allah sampaikan tadi, sungguhnya kami kata awak, kami kembali bertaubat kepada engkau. Bahas supaya kami kembali bertaubat, yo kalimatnya kalimat la ilaha illallah.
Di alam ruh katakan kalau bala sayidina asyhadu an la ilaha illallah, maka balik di dunia pun kalimat la ilaha illallah ketika lain, kapal pulang pun la ilaha illallah ketika batamu. Sebelum pulang pun la ilaha illallah. Maka siapa orang yang diberikan timpahan di Allah, Allah akan timpahkan bagi orang-orang tak menyebut la ilaha illallah. Ini timpahannya. Pertama, mereka menyebut tapi tak meyakini. Mereka hanya menyebut dengan lisan tapi tidaknya masukkan ke dalam hati. Maka nyujilah dia Allah timpahkan musibah kepada orang tu. Bisa jadi yang terjadi waktu petang. Kenapa? Diri kita hanya menyebut secara lisan tapi tidak menyebut secara batin. Menyebut secara batin tu pak, tak bersuara, lain tak berbunyi, lain tak berbantu oleh pak. Itu namanya buik sana. Kalau masih berbunyi itu macam buik dah. Tapi kalau dalam masjid harus disabui pak, harus kalian janda supaya pak syaitan pun akan terbirik-birik lari pak. Angin-angin tering orang dengar. Dia mana? Orang kok kurang pada setan tu orang. Orang sengit-angit nang mendengar tering oleh Allah, apalagi orang nambah setan, apalagi orang tu setan lo. Itu Pak Ibu. Maka ketika mati pun awak menyebutkan kalimat la ilaha illallah dan ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kalau sempurna awak sabut, ya yadkhulul ilal jannah, masuk surga. Itu Pak Ibu. Maka kalimat tauhid itu kalimat uluhiyah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat uluhiyah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid ma'budiyah. Penghambaan. Bentuk penghambaan awak. Bentuk kepada kecintaan awak kepada Allah. Aku di sini Bu. Jadi tauhid yang pertama tu menghendaki pemurnian akidah dalam menuhankan Allah. Itu. Jadi rasio yang pertamanya kalimat la ilaha illallah, rasio pertamanya adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Untuk memurnikan memurnikan akidah awak dalam menuhankan Allah itu sendiri. Lah Bu, pulang alai. Leh lemak Bu. Ini ngaji mah. Kau mengaji ku bantu serius Bu. Nah, maka tauhid yang kedua setelah tauhid uluhiyah menuhankan Allah itu sendiri, barulah tauhid ma'budiyah. Mengharuskan totalitas. Awak totalitaskan diri awak dengan kepasrahan, penyerahan diri kepada Allah. Maka kalau orang menyebut ibadah la ilaha illallah, nyuserahkan saudara tidak ada pengenal dah. Tadi ketika orang nyebut kan ada tak kenal piti nak piti dah. Ada orang menyebut la Allah tak kenal piti nak piti. Tak kenal ada rumah, cubalah. Ibu diam kini kau tak kenal macam-macam ni, mengantuk manga-manga. Cuba ibu sebut la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Tak kenal Nalendra. Cuba pak diaman, pasti tak kenal. Terasio Pak. Jadi untuk menghilangkan stresmu tadi, menghilangkan seluruhnya, totalitaskan diri awak ke Allah. Pasrahkan diri awak ke Allah. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sarahan sebagai Allah. Jangan ada. Tapi kalau masih syak ni tu, masih ragu juga dengan kalimat itu, anda masuk ada. Dzalikal kitabu la raiba fih, la raiba fih. Tak boleh tak? Aku ragu tak? Allahu Akbar. Nah sembahyang kau kan ibaratkan tubuh awak. Sembahyang kau ibaratkan tu bakapalo, ya kan? Batangan, babadan, bakaki ni ya tu. Itu sembahyang Pak. Maka di dalam sembahyang ku ada kapalo. Nang kapalo itu tadi apa? Takbir. Itu hiramnya tadi. Maka nan niat tadi ni mah di batang tubuh tadi. Tu niat batang tubuh. Di dalam kotak maka batang tubuh. Baru rukuk, baru sujud, baru tidak. Kaki bajari. Itu sembahyang Pak.
Maka orang yang memahami konteks totalitas menghambakan diri kepada Allah, maka orang yang pasrahnya diri pak, nyo hambakan diri kepada Allah, nyo sami'na wa ta'na kepada Allah, nyo panggil dak Allah, nyo tibo. Itu orang-orang yang memahami kalimat rahsia la ilaha illallah. Rasio yang pertama, rasio kalimatnya dari Allah itu sendiri. Maka kalau nyo panggil dak Allah di masjid, cepat jalan. Hayya 'alas salam, datang pak. Karena yang memanggil bukan muazin. Totalitas tadi tauhid ma'budiyah. Setelah tauhid ubudiyah, wa hambakan diri wa tinggal sadone, datang ke Allah ni. Itu kan nak tempat dia orang ini dah. Kok dapat tunggu sekejap lain. Santale lah. Santale lah. Si Allah, besok santale tak bisa dan cabik nyawa orang lain kan. Tak sempat menyebut Allah kan. Tu. Maka Allah sampaikan dalam Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau di sini nyoya ni dah ditambah kepada konteksnya adalah manusia, nak minta anda orang beriman dah. Hai manusia, hai kalian manusia lah. Kak kasar tu. Hai kalian manusia, abudu rabbukumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Kan karya manusia. Ndak nak menyembah dah. Orang nama menyembah adalah orang yang faham tentang kalimat Allah. Orang yang faham tentang kalimat Allah adalah orang yang tahu dengan Allah. Itu cara apa? Mutih ni pak. Baru waladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kamu pun menyembah. Orang-orang sebelum kamu pun mereka sujud, tunduk rukuk. Baka awak nak namu rukuk, baka awak nak sujud. Al-tainan tajadi kawak. Anak bujang awak nak sujud ini dah. Banyak nak bujang nak sujud ini nak. Tapi ketika baralek ditanya dia buang tak dapat celah. Besok kalau dibuat tu dan cik pak, siapa nak dapat rukun 3 balik gagal menikah. Ancak itu dibalin ke mamak ko, pada mamak tu dah dapat dekat penakan rukun 3 balik suruhnya saji lo. Barajanya seminggu lo. Putih raja seminggu balik ni adik, disidang balik barunya boleh. Kau dia mamak kan dia papi amplop kat saketek ko menguruskan keluar aku jangan dia cari. Apa ya? Maka Bapak Ibu, itu rahsia yang pertama. Rahsia la ilallah yang kedua adalah kalimat la ilallah itu diucapkan dalam hati. Itu yang kedua. Tadi kalimat la ilallah itu Allah itu sendiri. Kini yang kedua, rahsia kalimat la ilallah itu diucapkan dalam hati. Dalam hati lain. Maka Bapak Ibu, huruf yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah tadi adalah huruf jaufiyah. Huruf jaufiyah itu adalah huruf yang keluar dari rongga. Rongga mana tu? Rongga dada, rongga tenggorokan awak. Kau di sini masuk Pak? Di rongga-rongga dada awak tu kalimat itu masuk kalau itu buya tidak ada huruf safawi dibuat huruf bibir buya tak ada. Tak ada huruf safawi di dua bibir sini tak ada. Ini di dalam konteksnya jaufiyah, yaitu rongga. Ananda rongga itu di dalam rongga itu adalah hati. Di dalam rongga itu adalah hati. Hati itu disebut kalbu, kalbu itu disebut fuad, fuad itu disebut la'bud. Sampai yang lainnya. Maka ada 7 latifah pada diri ke badan diri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita mendefinisikan tadi adalah rasio kalimat la ilaha illallah itu diucapkan di dalam hati, maka ketika orang mengucapkannya di dalam hati itu adalah di rongga. Di rongga mana tu? Di rongga, di dalam rongga itu adalah qalbun, hati. Tak jauh hati mengucap kalimat Allah nak masuk dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tu biasa dia. Pirasuan.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasul nak tabau wangok tadi. Kalau masuk keluar, masuk keluar. Terasa dingin badan apa? Nak cakap Pak bukti ni. Terasa dingin badan. Pak tutik mata Pak parasan. La ambuyan. La ilaha tarik illallah. Terasa dingin tak juga kaki-kaki. Pula tanda awak mengucapkan dengan tijo kaki-kaki dingin dia Pak. Jo jantung-jantung dingin dia enggak. Apa itu tajam Pak. Maka kata Nabi, orang yang paling bahagia di hari kiamat, yang akan mendapatkan syafaatku kelak, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Lain tak ada kerana sia-sia membaca Itu katanya. Lain tak ada karena sesuatu membaca la ilaha illallah. Lain benar-benar kena ikhlas karena Allah membaca Mulutmu bisa berkata ya tidak kena siapapun. Mulutmu pun bisa berkata tidak kena apapun, tapi hatimu tidak. Hati tak bisa berkata debu. Hatiku lebih tajam. Karena nyolah masuk kepada hakikat di situ, rasa. Kalau syariat masih tubuh, ya kan? Tapi kalau hati itulah hakikat tu. Kalau tarikat tu masih dalam jiwa, maka makrifat itu sudah masuk kepada rasa le Pak. Apa? Jadi aduh duduk syariat tu apa tubuh Maka tubuh awak mandian siang jo malam, lai jo batin, baca rumah mandian Tak sekadar mandi, nak mandi saja. Di mandian. Bismillah ya Allah, ambo mandikan badan ambo dari segala hadas kecil dan hadas besar nama laki ya Allah. Suci lai, suci kalu. Baru baca Bismillah, Allahu Akbar. Nan dia teh bu. Wah. Maka orang mati pun didahului dari teh. Setelah tu Bismillahi Allahu Rahman. Bismillahi Allahu Ra. 3 kali kau baru mandi biasa lain. Nampak? Itu baru mandi. Sebelum engkau dimandikan, mandikan diri awak dulu. Kau ditunggu dulu lah mandi lo. Atau awak tunggu orang memandian awak dulu, tu baru tahu awak tak tahu dulu. Tak ada mai nak bisa mandian dirinya sedang dah. Maka mandian diri awak dulu. Dengan apa? La ilaha illallah. Itu salah satu mandi awak. Memandikan hati awak untuk murni, untuk suci balik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang ikhlas membaca dengan lubuk hatinya bacanya, maka surga ada dapat di tangan dia. Tak boleh orang baca la ilaha, tak boleh kencang-kencang no. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh apa? Allah tu nak pakak dah. Allah tu nak tuli. Allah Sami' wal Basir, Allah Maha mendengar, Maha mencalik, enggak pakak. Maka bacakan dengan lemah lembut. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ajar rasul Pak. Dia rasul lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu takkid tadi tu Pak. La ilaha illallah, la ilaha
ilah gitu. Maka bacanya la ilaha illallah, jaleh Pak. La ilaha illallah, ditekan gitu Pak. Minum jangan Pak. Nang ketiga lah. Wak jauh nak dah. Wak nak dakik dah jauh. Nang ketiga, rahsia la ilaha illallah yang ketiga adalah kemurnian dari lafaz tauhid itu sudah. Tadi di dalam hati, kini kemurniannya lah. Murni di dalam tauhid itu surangnya. Bagaimana kasih murninya dalam kalimat la ilaha illallah tu semua urutnya sunyi dari titik. Tak ada titik dah. Cari Pak, ada kalimat la ilaha illallah tu buat titik. Kalau ada nyoba titik berarti nyo nak murni dah. Berarti ada campuran. Allah tak mungkin dicampur dengan lain 1 2 3 dah. Allah itu wahid, qul huwallahu ahad. Maka tidak ada titik. Kalau buat titik di kalimat la ilaha illallah, berarti Bapak Ibu Allah tu 1 2 3. Ini berdih cerita untuk membantah. Maka kalimat tu sunyi Pak, tidak ada satu huruf pun nambah titik dah. Karena atau huruf tu disebut dengan huruf mu'jam tadi. Tak ada dah. Maka mensyaratkan di dalam tu adalah hanya benar-benar kalimat itu disembahkan kepada Allah. Tak boleh selain darinya. Kalau ada yang buat titik, berarti dia bukan kalimat dari Allah. Maka lepas dari semua sembahan selain itu, maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, malaikat Jibril mendatang aku yang membawa kabar gembira bagiku bahawa siapa saja dari kalangan umatmu Muhammad yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah, maka ia masuk surga. Barang siapa umatmu Muhammad, dia tidak menyekutukan Allah, nak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, masuk surga. Berarti memurnikan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, kata Luqman, janganlah sekutukan Allah, karena mensekutukan Allah lah dosa yang sangat besar. Itu dimaksud dengan dosa syirik. Memang baik. Jadi orang yang memurnikan kalimat Allah tadi, la ilaha illallah tadi, berarti dia tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah dengan apapun yang ada di dunia itu. Tak ada titik di dalam kalimat Allah itu, tak ada di dalam titik yang tadi. Maksudnya apa? Di dalam hatinya tak ada titik selain Allah. Kalau ada titik lain, berarti bercampur Pak. Faham tak Ibu? Dah takkan tu Ibu, kalau dibawa galak Ibu kau dah takkan tu tadi. Ini dibawa mengaji takkan tu Alah menyanda-nyanda. Kau kaji, kalau kaji kau itu sekali kan buat. Cocok kalau ada isah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun ninyo tu seorang penzina atau pencuri, kata Rasulullah, tetap Allah masukkan ke dalam surga. Dan kenapa? Kalimat la ilaha illallah tadi. Contoh, siapa zina, siapa pencuri yang masuk surga? Saya pernah dengar Ibu, seorang perempuan, dia dibilang oleh orang kampung tadi seorang pezina, diusir dari kampungnya. Setelah diusir dari kampungnya, bertamulah di padang pasir. Aduh tampik talaga air Bu, semua tua. Dia turun ke bawah Bu, dia awih Bu, dia minum. Setelah minum, dia merangkak katih dia. Tiba di bawah dia Bu, nampak anjing sedang kehausan menjulur dah. Sedang nampak anjing menjulur lidah, tak bayang dia anjing ko sekarat naninyo pun ka sekarat. Maka aku biarlah membantu seekor anjing, karena aku lebih hina dari seekor anjing. Andaikan ya Allah, amalanku hari ini kau terima karena membantu ini ya Allah, seekor binatang disebut kalban, anjing ini ya Allah, maka ya Allah jadikan amalan terakhir kau terima. Baik, turun ke bawah pada si go Pak.
Nyo ambil air, nyo gigit, nyo muncungnya. Tiba dia teh, nyo buka, nyo agen kanjang, bara hinu ipat. Tapi di saat itu dia sempat sebelum dia memberikan dan melihat ekor-ekor anjing kausan tadi, nyo kecen ke Allah. Andaikan ini terakhir umurku ya Allah, mudahkan aku menyebut lafaz cintaku pada Engkau. La ilaha illallah. Lain bisa ibu macam itu esok waktu bu. Ambo itu nambo fikir ni. Pak Laisa pak. Kok rahsia mau buka? Lain ka bisa wa bisu waktu membaca kalimat la ilaha illallah tu Dai. Lain dah ada berdosa kalaki. Ndak pahlawan lain itu sama ndak. Mulai pulang dari situ minta maaf kalau laki capek supaya la ilaha illallah tadi murni Nah ya pulang dari situ minta maaf capek ya. Enggak balik yo pandai-pandailah. Maka kata Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukannya. Allah tak akan mengampuni dosa yang menyekutukan dia. Dan dia akan mengampuni dosa orang yang lainnya bagi orang yang dia kehendaki. Jadi konteksnya tadi kalimat la ilaha illallah tidak ada titik. Karena bukan karena dia mu'jam. Kalau masih batitik kalimat la ilaha illallah tu berarti alun dimurnikan di hati. Alun secara cinta kalau cewek kan. Alun sabana-bananya awak melafazkan. Berarti masih awak duakan dia dengan yang lain. Ibu namu di dua depak kau. Namu ibu di dua depak. Seriuslah. Apa namu menduan ibu? Namu ya. Katanya Mam, menambah boleh atau tidak? Mengurangan? Jangan kan? Imam saya ngecek lah. Menambah boleh atau mengurang tidak? Boleh menambah kan? Mengurangan? Tak boleh mengurangan dah. Tahu dia bu? Kami menambah boleh bu, mengurang kami tak nambah dah. Kalau kami kurangi bu, berarti kami sansaro. Asli tabang keluar. Kurang dah bu, dia dah kurang leh. Menambah lah dia kami bu. Rasio dan kampek. Rasio dan kampek adalah pokok rahsia kalimat la ilaha illallah. Yang keempat adalah bulan Muharram. Pakok bulan Muharram lo ya. Kan tu. Kalimat la ilaha illallah tu terdiri dari dua balih kosakata kalimat. Kan dua balih tu. Kalimat la ilaha illallah tu terdiri dua balih kosakata, mengisyaratkan bahawa di dalam setahun terdiri dua balih bulan. 4 bulan di antaranya bulan haram yang memiliki kelebihan dari bulan-bulan yang lain. Itu baik ibu. Jadi kalau disabui di dalam terdapat pula satu kalimat yang terdiri dari 4 huruf. Dari 4 huruf tu lafaz jalallah. Lafaz jalallah itu adalah lafaz Allah. Satu-satu huruf yang terpisah itu dari huruf alif pada awal kalimat. Maka nanti terpisah di kalimat la ilaha illallah tu di awalnya huruf alif. Dari kalimat huruf alif pada awal kalimat Allah, maka di sana disyaratkan kepada 4 bulan Muharram. Isyaratnya kau pada 4 bulan Muharram. Dari 4 bulan Muharram tu di bulan mana terpisah dari kiat tu? Rajab terpisah tak? Rajab terpisah dari 3 bulan yang haram. Betul tak? Rajab terpisah dari 3 bulan yang haram. Bulan Rajab. Mana bulan yang haram? Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Terpisah. Bulan Rajab tu bulan spesial tak? Bulan apa di sini tu? Bulan pendekatan diri kepada Allah. Ya nak? Maka puasa bulan Rajab saja orang. Puasa sunat bulan Rajab.
Maka itu Pak. Jadi mensyaratkan nan ke tampil ko adalah mengisyaratkan kepada bulan Muharram, bulan haram. Jadi alifnya tadi itu terpisah. Terpisahnya alif itu karena ada sesuatu di 12 bulan ada 4 bulan ada terpisah satu. Dari bulan itu bulan Rajab. Maka bulan Rajab itulah diperbanyak kita tu Pak. Laibu puasa Rajab besok perbanyak. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Mati di bulan Rajab tu buah rancak. Dia nak ibu mati capek. Hah? Aku takut ibu mati. Mati tu kata ibu je jawab. Dia tu jauh. Tualah muda karambi jatuh jua kalapo jatuh mumbang pun ka jatuh. Nan tua usah mengatur umur singkek nan muda pun kami lebih dulu barangkek. Jangan disangko badan sehat hidup kasalamu-lamunyo. Mungkin saja badan sehat beko duduk taman nong dijapuinyo. Ya nak? Jangan disangko orang ko sakit bapuluh tahun inyo kasakit talata dia tekasuan mati ada dua menjapui Arano Tuhan na dunia dia Tuhan masih bakato si pulan lai barang juo untuang yo malai sadar juo lai takana lah joambo kece Tuhan Allah Ta'ala lalu alun takana juo mungkin ada japui beko barunya sadar. Dah betul. Nan kalimah lain. Nan kalimah rasio dari kalimat la ilaha illallah itu adalah pengampunan dosa sehari semalam. Jadi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu pengampunan dosa sehari sama siang dan malam terdiri dari 24 jam. Maka kalimat la ilaha illallah pun terdiri 24 huruf. Dan terdiri dari 24 huruf kalimat la ilaha illallah. Setiap huruf dari kalimat la ilaha illallah tadi itu ditambah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka dia kira kalimat awak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru terakhir la ilaha illallah Muhammadur. Akan tak ada dibaca di ujung kau dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tu di ujung tu. Jarang nak baca. Maka terjumlahlah menjadi 24. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan tidak ada nikmat yang paling afdal diberikan Allah kecuali nikmat mengenal serta memahami kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tu di akhirat kelak bagikan manusia membagikan air di dalam dunia. Jadi kalimat la ilaha illallah tu besok ba'a manusia ko kehausan aino nak bagi air. Anda percaya dah. Malih macam tu dah. Kau malih macam Allah tu dah tahu kat dia dah. Tadi bukaan buku Jadi orang nak membaca kalimat Allah tu pengampunan dosa. Maka Allah ampunkan dosa. Maka kelezatan pengucapan kalimat la ilaha illallah di akhirat laksana kelezatan meminum air segar di dalam dunia. Orang nak mengucapkan la ilaha illallah sajuk hati atau tak? Tu segar masa itu. Letanangnya macam Allah tu ndak. Ada orang kau macam Allah ndak tenang-tenang batal rasa macam Allah zikir tak. Biasa aja. Biasa aja. Aku biasa tak. Iya, ini tulisnya la ilaha illallah la ilaha illallah tekan anak SD pandai yo nak. Nak TK pandai Allah. Tapi kalau ditanya awak sama awak, "Tek, ba rasa pak macam Allah?" Taraso di tengah-tengah dada dan juang dingin saat tu.
Badatak je tuang tuk 3 kali tembak ni dia di tengah-tengah kau. Tinyo tu. Berarti lah ada rasa hakikat tadi timbul ke badan diri. Maka kata Allah, wasbih alaikum bi ni'mati zahiratan wa bati'an. Allah telah menyempurnakan nikmat kepadamu lai joba. Lainya nampaan dia awak dia Allah, batang tubuh, batin di dalam dan di batin la ilaha il. Kamu pak kapai lai, dah kapai itu sia. Takut lai. Bakal junjur jo. Takut lai. Takkan sakit kau nak jual. Ya, tanpa kaki orang bismillah la ilaha illallah. Sakit orang lah ya. Tambah sakit. Jadi semuanya itu adalah kalimat la ilaha il. Maka dia tu sasan. La ilaha illallah tu tarik naik keluar masuk. Cuba lah cuba. Kalau cuba saya cuba lah. Tapi kalau pain tu dulu tu pun tak tahu mana. Ambo nak doa tu, antar ambo cuba. Antar ambo tahu cu. Kau ambo jangan luncu-luncu dah ada. Tapi ndak jo, ambo doa cu sehat, surga dapat luncu. Allah ketika luncu pai dijapui Allah dengan kalimat senyum daripada malaikat. Kita pai sadon termasuk ambo dan pai kita mendengar baik di Facebook, baik tu di YouTube, TV Hijrah Tarusan, like, comment and share. Jangan lupa TV Hijrah Tarusan. Cari di YouTube TV Hijrah Tarusan. Like, comment dan share, subscribe. Subscribe dah subscribe. Facebook apa nama? Ikraman. Jangan lupa Facebook Ikraman kawan, cari. Di situ live dah sempurna, full. Beko ambil sini nanti beko like kalau 8 ni situ ambil situ kalian semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, dan kalimat la jawabatin tadi adalah kalimat la ilaha illallah. Rasio nan kanam. Kalimat la ilaha illallah nan kanam terangkat amal ke langit. Jadi orang yang baca kalimat itu nyongkek amalnya ke langit Allah. Maka sesungguhnya setiap amal perbuatan taat akan diangkat oleh Allah ke langit melalui malaikat yang mendengar. Malaikat nama mendengar tu malaikat Israel. Bila Israel bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembarian, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Lai tahu ibu arti lagu ni, buat lagu-lagu anda. Bila kok datang Israel bu di pembaringan sedang lama lalu sedang lama duduk nak ada minta permisi ada dan tanya assalamualaikum bu Yazar mohon ku salam likai ang dan japi dah ketikanya ambil sedang motang orang awaknya ambil juga sedang mau buat zina ambil juga dan tak izin mereka Israel ada. Tapi kan Nabi Muhammad ni minta izin. Assalamualaikum ya Habibillah. Menangis dia. Kok kawak? Siawak. Yang japit. Ada orang gigi-gigi, ada orang tua-tua. Untuk orang mati, untuk kambing kena Nabi. Ada yang sahabat kadang. Kalau la awak tahu je kalimat Allah tadi. La ilaha illallah. Tarangah dia. Cabai lelok. Kau indah. Lewat dun sana. Laki-laki je. Abang itu laki je. Capak baru ada tu ribu capak baru ke laki. Dah. Itu capak baru nah. Amati ibu tak kait tusuk tu. Jadi kalau ada ibu jodoh sana masih basi tangka, masih basi tagang yo lai, jominan tu masih sedang buruk-memburuan, jomin tua mode itu bulo, orang kampung dak basa puan amati je tak itu sudah. Calewat tu, mati tu. Mati.
Dibacuan dia orang la ilaha illallah mau baca lah. Itu tanda orang nak cok berang saya ke orang. Ada orang ko nak mambiak ratus orang guys, mambiak tanah orang, tanah orang, wah ambil lah. Mambiak mati mana tu bu. Tu orang-orang menggapai-gapai tanah orang. Matilah. Kamu buat mati dia kata? Pak mu mati dia tahu? Agen tanah orang nak ambil tak? Ada awak nama pun ibu mati dia kata itu. Kalau ada buat cakap di sana tak mau cepet kau. Maaflah dente. Maaflah dente. Ya itu. Etek tu nyimpan dulu. Apa kau pi? Dia jual lo takut dari mati pi mau dosa. Kau layu orang kau sadar lo berdua. Pi kau nak sadar orang kau berdua. Mau ni apa salah kau tu? Mak kau salah kau banyak. Lah sengsara kau cakap lo balik. Orang lah minta maaf, wak lo. Lepas bu, makanya di sikoko tak terangkat amal tadi. Tak bermanfaat solat ibu dong, tak bermanfaat solat apa, tak bermanfaat zikir apa. Kenapa? La ilaha illallah tadi tak murnilah batiti. Lepas, deklah bati titik. Berarti awak tak takut ke Allah dah. Maka amal solat awak diambil, diagen ke orang. Lepas bu, solat ibu cakarawan orang masuknya agen ke orang. Orang yang nak dapat. Baca ke ibu anjing bu sabut dapat dia anjing. Baca ke ibu laki bini rimau dan ibu sabut dapat amal ibadah dia rimau. Kadang-kadang bahasa bui setan, kecil setan dan lakapi aja. Dan lakapi kada nagi yang melibadah. Alhamdulillah ya Allah. Sarugo lah dalam isu aja. Itu dia gak rawak bahasa mon tu. Wong bantu setan. Kecil setan, ini manusia. Dan kau setan. Setan kau dari api, manusia dari tanah. Kau disamuan dan jo tanah. Sedang denda nio disamuan jo tanah. Lepas bu, bahagia setan. Solat dia pergi ke setan, puasa dia pergi ke setan, zakat dia pergi ke setan. Bu, kosong, nol. Kalau tak nama kosong, jangan baru Dia tahu pak. Dah boleh dah. Maka banyak orang tu takut ke kuburan orang Islam bu ketimbang bu kuburan Cina. Saya lihat orang bagak tu nyebut rumah dekat kuburan Cina kan. Di Pantai Padang tu pak. Kan nyebut kuburan Cina tu kuburan Cina jual. Di samping tu nyebut rumah nak. Malam-malam lewat biasa. Saya padahal nak jalan. Cuba di kuburan awak orang awak. Amal itu saja. Tapi orang Cina santai je orangnya. Apa yang terjadi? Karena kita orang Islam tidak memurnikan Allah, tapi memasukkan kalimat titik di dalam kalimat la ilaha illallah. Faham? Aku ndak ada kuih awak menekik ke Allah dia dah. Kerana awak isi segalanya selain dari Allah. Maka batu kata Allah, ilahi yasaddakanim taibata wa'amal salihu yarfa'. Kalam yang mulia akan terangkat dengan sendirinya, sedangkan amal yang soleh lainnya diangkat oleh para malaikat. Jadi kalam yang mulia yang terangkat. Anak kalam mulia adalah kalimat taibah. Anak kalimat taibah salah satunya kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalimat amalan diangkat dek malaikat. Wa sabui salif alif Allah menjadi amal ibadah. Ikut baca Al-Quran saya malih. Nang nyongkek wak. Barakanya embewa bocor taruh. Disiai kaluayo, disiai kaluayo, disiai kaluayo.
Titik lubang kali tu. Nak ada bayar. Lepas bu. Faham tak? Yang terakhir rahsia kalimat la ilaha illallah nang ketujuh yang terakhir menutup pintu neraka. Baca dulu kalimat rahsianya menutup pintu neraka. Kalimat Allah aku bisa. Karena kalimat la ilaha illallah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terdiri dari 7 kalimat kosakata. Dari itulah manusia punya 7 anggota utama. Dari 7 pintu neraka pun terdiri 7 pintunya tu. Dari 7 pintu nama julah di neraka, setiap pintunya tu ada penghuni malaikat siang siang. Ada nak dia masuk neraka juga. Kombon dah dia. Jadi menutup pintu neraka ko rupa je kalimat la ilaha illallah. Mangke amal ibadah wa je kalimat la ilaha illallah rupa. Memurnikan hati awak supaya tidak ada titik selain tu kalimatnya la ilaha illallah. Membarasian akidah awak, tauhid awak, iman awak la ilaha illallah. Boleh buat. Rupa semua yang awak idik, wak pandang, wak dengar, wak rasa, wak jalani, wak fikir la ilaha illallah. Ini pertanyaannya, setiap batang tubuh awak ada nama Allah. Di telapak tangan kau dicalik nasi nama Allah. Siku nama Allah, siku nama Allah ya. Di kaki Allah ya. Calik di dagu Allah ya. Di bibi Allah ya. Di hidung masihlah. Hampa libat. Di siku terletak di mim. Kepala Allah ya. Maka kama pak kama rasul di badan apa Allah. Allah sekalian. Jama rasul menjadi Allah. Kau nak karam kaji orang. Lama rasul menjadi Allah. Aku nak bari apa? Aku gila dah. Mentang-mentang awak kau di diri yang dia Allah. Akulah Allah. Itulah sasih orangnya. Kita dikelilingi oleh kalam Allah, maka jagalah dirimu jangan sampai kalam Allah tu diangkat dia Allah. Karena kalam Allah tu kalimat yang mulia. Hilang cie-cie. Ana hilang cie-cie. Kapalo dia gi dia Allah ilmu namoe. Diambil dia Allah. Hidung jo muncung hayat namoe. Diambil lo dia Allah cie-cie mati baye. Hayat sudah tu mati. Kalau ilmu artinya bodoh. Maka orang gaib balik ketek seperti anak kecil. Faham tak? Maka ada disebut iradat, qudrat, sami', basir, kalam, 7 ke batang tubuhnya. Ambil cecik yang curah sonco. Dulu wak idik kuik gagah. Anjua. Kini tak kuik ada dulu bagi tayang, kini gigi ompong. Dulu wak pameran, kini wak tak bisa dah. Nyangkek kena baju itu dona nak ketek wak tak campak ya. Tang jangan aja. Baca we. Le paham? Di situ awak beraja kau faham. Dari apa-apa dan tua-tua beraja. Dulu takkan hamba awak bisa meninju dengan kami bang. Bung lapak tinju awak. Tapi ketika tua tak bisa dah pak. Nyaitu saya mati ya kayak je kan. Baca deh. Intinya apa? Segala sesuatu tidak pernah menjadi hakiki. Yang maha hakiki cuman Allah. Faham tak? Tak ada kita kau yang salamono hakiki tu. Kekal. Yang maha kekal tu cuman Allah. Masih aja nak percaya awak sembahyang lai. Masih nak namu awak zikir lai. Masih nak namu baca Quran wak lai. Masih nak namu menjalin silaturahmi wak lai. Masih nak namu berbuat amal baik wak lai. Berarti lah hilang di dalam kalimat diri waktu la ilaha illallah kan la ilaha illallah wak lah bati titik. Itulah kaji awak malam kini tentang 7 rasio kalimat la ilaha illallah. Semoga dari nan 7 kokok pecahan tadi murni awak lain tak ada titik, tak ada menyebutkan Allah dah.
Yo Allah saja memandang pandangan la ilaha illallah, maliak Allah, menanga Allah, bapikirnya Allah, menciumnya Allah, bakalamnya Allah, menjangkaunya Allah, melangkahnya Allah, marasulnya Allah. Apa tanyaannya lain? Namu yo be jahit lain. Kalau ada yo orang namu be jahit lain. Halam. Sasik dah nak tahu dah tu dah. Payah hati ya. Okay, Bapak Ibu, itu dulu akhirul kalam. Mohon maaf bila banyak salah, tidak pada tempatnya. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Bapak Ibu, doakan kami pulang dengan selamat. Akhirul kalam. Allahumma fiq ilaikum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.